Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, perkuliahan kita pada minggu ini materinya mengenai pengertian marketing. Marketing ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah sebuah pemasaran. Secara umum, marketing ini meliputi beberapa aspek, mulai daripada aktivitas, kemudian rangkaian institusi, serta proses dalam penciptaannya atau dalam produksi, kemudian pada saat kita melakukan komunikasi, sehingga pertukaran sesuatu yang bernilai, yaitu pertukaran antara produk seperti barang dan jasa dengan uang. Di mana marketing ini dapat dilakukan dengan masyarakat yang merupakan pangsa pasar. Kemudian ada namanya marketing plan. Marketing plan ini adalah sebuah perencanaan dalam pemasaran. Jadi bagaimana ya kita membuat perencanaan sebelum kita melakukan pemasaran. Di mana marketing plan ini suatu hal yang sangat penting, karena tanpa adanya marketing plan ini maka sulit bagi perusahaan atau pelaku bisnis atau UMKM untuk bisa tercapai target-target daripada sebuah penjualan. Jadi dengan kata lain, goalnya tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi tanpa perencanaan marketing yang bagus. Jadi penting sekali marketing ini sebuah pemasaran, tetapi perencanaan dalam proses pemasaran itu penting sekali, karena itu tadi berhasil tidak berhasilnya suatu produk yang akan kita pasarkan itu sangat berpengaruh atau sangat berperan pokok adalah sebuah perencanaan. Di mana ruang lingkup daripada perencanaan pemasaran ini merupakan penerapan yang sudah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan daripada pemasaran. Jadi ini perencanaannya itu berasal daripada sumber daya daripada pemasaran itu untuk mencapai tujuan pemasaran. Kemudian perencanaan pemasaran itu merupakan sebuah proses sistematis, terstruktur, tersistematis dalam merancang dan mengkoordinasikan keputusan-keputusan daripada pemasaran. Jadi keputusan-keputusan pemasaran atau konsep-konsep yang akan atau kebijakan-kebijakan dalam sebuah pemasaran ini sangat penting sekali, perlunya ada sebuah perencanaan atau rancangan. Jadi rencana pemasaran ini memberikan fokus bagi pertama pengumpulan informasi. Jadi pada saat kita ingin merencanakan sebuah pemasaran tersebut, harus kita yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Informasi tentang pasar, informasi tentang pemasaran itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian kita melakukan format bagi penyebaran informasi. Sudah dikumpulkan informasi yang seperti apa, data-data yang terkumpul seperti apa, kemudian dibuatlah sebuah format, ya, format untuk menganalisis informasi tersebut. Kemudian struktur pengembangan. Setelah dikumpulkan informasi, dibuat formatnya, kemudian dibuat struktur pengembangannya, bagaimana pengembangan dan pengkoordinasian respon strategis dan taktikal perusahaan. Jadi perencanaan pemasaran ini fokus pertama adalah pengumpulan informasi. Kemudian dari informasi yang terkumpulkan, data-data yang kita kumpulkan, baik itu data dalam pemasaran, baik itu data di dalam proses pencipta produksinya. Kemudian data tersebut dibuatlah sebuah format penyebaran informasi. Format penyebaran informasi ini didata, kemudian dibuat format, tersusun, kemudian terstruktur untuk dilakukan pengembangan informasi tersebut untuk dilakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Kemudian dilakukan pengkoordinasian bagaimana respon dari strategi dan taktik daripada perusahaan tersebut. Marketing plan ini secara umum yaitu membuat perencanaan dalam sebuah pemasaran adalah suatu hal yang sangat penting. Ini penting sekali karena tanpa adanya
rencana pemasaran, maka sulit bagi suatu perusahaan untuk mencapai target-target tadi yang sudah saya katakan. Kenapa pentingnya perencanaan ya? Karena dalam kita membuat usaha baru tidak mungkin tanpa ada rencana sebelumnya. Jadi usaha yang akan kita rintis, usaha yang akan kita buat, itu penting sekali adanya perencanaan. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa perencanaan ini penting sekali, karena pada perencanaan inilah akan dibuatnya target-target untuk mencapai tujuan daripada pemasaran tersebut. Perencanaan harus ada seberapa pun sederhananya secara tertulis. Jadi yang namanya perencanaan itu yang paling baik sekali adalah terstruktur secara sistematis. Kalau terstruktur secara sistematis, berarti ini adalah tertuangkan dalam sebuah tulisan, ya. Ditulis perencanaannya seperti apa, informasi yang kita dapat seperti apa, kemudian dibuat formatnya, kemudian disusun strukturnya untuk dilakukan suatu pengembangan, ya. Kemudian wirausaha baru biasanya banyak yang tidak mampu dalam atau tidak mungkin ya dalam menuangkan sebuah tulisan, ya, karena ada beberapa alasan, tapi ini penting sekali. Secara sederhana aja, enggak terlalu dibuat programnya atau seperti apa, tapi secara sederhana yang jelas ini perencanaan ini harus ada secara tertulis. Kemudian rekayasa secara sederhana tentang jawaban dari berbagai pertanyaan. Karena kita sudah mengumpulkan data, berarti timbullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang harus kita jawab. Di mana usaha apa yang harus kita buka? Mengapa memilih usaha tersebut? Di mana lokasinya? Siapa aja target konsumennya? Dan sumber modalnya seperti apa? Kemudian ada yang lain-lainnya ya. Itu nanti pengembangan aja. Jadi dari sebuah informasi yang kita dapatkan, data atau informasi yang didapat, kemudian informasi ini dibuat formatnya. Setelah dibuat formatnya, disusun secara sistematis, kemudian terstruktur ya. Maka timbullah ya pertanyaan-pertanyaan atau yang membutuhkan suatu jawaban, usaha apa yang harus kita buka. Nah, informasi yang kita dapat, baik itu informasi pasar, baik itu informasi sasarannya, lokasinya seperti apa, kita dapatkan usaha apa yang harus kita buka yang cocok sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan lokasi, sesuai dengan dana, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan modal yang ada. Ya. Kemudian sesuai yang paling penting adalah kebutuhan pasarnya. Kemudian mengapa kita memilih usaha tersebut? Yaitu tadi, memilih usaha tersebut ada beberapa alasan ya yang kita lihat ya, bisa itu berhubungan dengan produk, bisa itu berhubungan dengan tren ya, tren, kemudian kebutuhan pasar tadi. Kemudian lokasinya, lokasi ini penting sekali. Produk atau usaha yang akan baru kita mulai, baru kita rintis, itu penting sekali kita melihat lokasi. Karena lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan ini adalah salah satu aspek untuk mencapai tujuan target-target daripada sebuah usaha tadi. Kemudian siapa konsumennya? Itu tadi. Apabila kita membuka usaha di kawasan perumahan, berarti konsumennya ibu rumah tangga, bisa jadi masyarakat biasa, itu bisa jadi. Kemudian apabila kita membuka usaha di kawasan lembaga pendidikan, sasarannya siswa, mahasiswa. Nah, jadi itu kalau kita tahu lokasinya itu di mana, kemudian sasaran konsumennya siapa, baru kita tahu nih produk yang kita tawarkan ini sesuai tidak dengan kebutuhan yang ada. Kemudian dari mana sumber modalnya? Nah, itu tadi bisa kita join ya, atau modal sendiri, atau ada yang investasi seperti itu. Itu tergantung daripada koneksi, tergantung daripada rekan kerja, tergantung daripada pengalaman, tergantung daripada kemampuan seseorang sebagai wirausaha.
Kemudian ada 4 konsep dasar dalam marketing. Yang pertama adalah produksi. Tahap ini adalah sebuah proses pengolahan bahan baku, ya. Bahan baku mentah menjadi produk atau bahan jadi sehingga produk ini bisa dijual. Bisa jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi gitu. Dia menghasilkan suatu produk bahan setengah jadi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi yang sudah siap dipasarkan, ya. Kemudian dalam melakukan rangkaian penilaian atau suatu harga produk ini, baik itu barang maupun jasa, tujuannya tak lain adalah mendapatkan produk yang terbaik. Ini paling utama tujuan kita menghasilkan suatu produk, suatu barang dan jasa, yang paling penting adalah produk yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan adalah yang terbaik. Ya. Di mana tim marketing harus terlebih dahulu melakukan riset atau melakukan penelitian, analisis lokasi, analisis pemasaran, sehingga memahami apa yang paling dibutuhkan oleh pasar. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar, baru nih kita akan menciptakan suatu produk, barang atau jasa yang akan kita tawarkan, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, disesuaikan dengan kebutuhan lokasi yang ada. Kemudian disesuaikan dengan pangsa pasarnya atau konsumennya siapa. Kemudian ini products. Produk ini adalah yang kita hasilkan, sesuatu yang kita hasilkan, ya. Baik itu berupa barang maupun jasa yang ditawarkan oleh seorang penjual atau pemilik sebuah usaha, yaitu yang sebagai targetnya adalah sebuah konsumen. Jadi yang produser menawarkan suatu produk yang akan dinikmati atau akan digunakan oleh konsumen. Secara umum produk terbagi dalam 3 kategori. Ada gagasan, ide. Ide ini bisa jadi kalian sebagai seorang konsultan, bisa jadi, ya, sebagai kategori gagasan ide ini konsultan ataupun komisaris itu bisa. Kemudian kategori daripada produk ini adalah barang yang kita hasilkan. Kemudian adalah jasa. Jasa ini bukan berupa produk, jasa ini bisa juga termasuk daripada gagasan tadi, bisa. Karena ini bukan berupa produk, yang dia tawarkan adalah suatu kemampuan untuk menjalankan sebuah proses barang. Kalau gagasan atau ide, untuk menghasilkan suatu proses dibutuhkan suatu gagasan, suatu ide-ide. Terus ini yang terimplementasikan dalam sebuah konsultasi atau konsultan. Sedangkan jasa ini sebuah keterampilan yang dimiliki untuk ditawarkan kepada konsumen. Bisa jadi ini berupa produk salon, bisa jadi, ya. Atau tempat cucian mobil, itu bisa, karena dia menawarkan jasa, bukan menawarkan barang, ya. Kemudian perlu dokter, notaris, misalnya seperti itu adalah jasa. Jadi dibutuhkan itu di mana, seperti itu. Perlu diketahui kalau setiap orang pasti menginginkan suatu produk yang berkualitas sangat baik namun harganya yang terjangkau. Jadi ini korelasinya biasanya kalau produknya baik, berkualitas, biasanya harganya tinggi. Nah, tapi bagaimana dalam sebuah pengemasan, bagaimana suatu ide-ide yang kreatif, ide-ide yang cemerlang yang ditawarkan oleh sebuah produk, oleh sebuah wirausaha, bagaimana produk dengan kondisi terbaik tetapi harganya terjangkau. Bukan berarti murah, tapi terjangkau. Terjangkau di sini tergantung kategori daripada sasaran atau kategori daripada targetnya siapa. Kemudian marketing ini adalah pemasaran, merupakan rangkaian kegiatan individu atau organisasi, di mana dalam usaha untuk menjaga permintaan pasar, proses tersebut meliputi pertama, menciptakan produk hingga terjadinya transaksi. Jadi menghasilkan produk sehingga terjadinya transaksi yang harus dijual, di mana produk sampai ke tangan konsumen, ya.
Sebelumnya pasti kita sudah melalui suatu proses-proses. Nah, proses-proses itu berupa promosi. Promosi ini bagaimana kita memamerkan, bagaimana kita mengenal produk kita sehingga konsumen itu memahami, sehingga konsumen itu tertarik untuk memiliki atau untuk mendapatkan daripada produk yang kita tawarkan. Yang kedua, tawar-menawar. Tawar-menawar itu bisa berhubungan dengan bagaimana seorang yang penjual menawarkan produk yang sedangkan pembeli dapat menikmati produk, terjadinya suatu transaksi di mana transaksi ini sama-sama menguntungkan, seperti itu. Kemudian ada dealnya ya, dealnya seperti apa. Kemudian pemasaran, nah, produk ini dipasarkan dan sebagainya. Jadi marketing ini adalah suatu pemasaran tetapi harus melalui suatu proses-proses seperti ini. Kemudian penjualan. Penjualan adalah konsep yang terakhir ya. Setelah dipasarkan terjadilah suatu proses penjualan. Kemarin kita sebelumnya sudah belajar mengenai bagaimana sifat-sifat daripada penjual ya. Itu penting sekali. Itu salah satunya adalah bagaimana pelayanan publik, bagaimana produk yang kita hasilkan memuaskan atau memenuhi suatu kebutuhan daripada pasar atau konsumen. Konsep terakhir daripada marketing atau pemasaran ini adalah menjual sebuah produk. Produk yang kita hasilkan baik berupa barang, baik berupa gagasan, ataupun berupa jasa. Semakin banyak produk yang terjual, berarti yang dinikmati oleh konsumen. Maka semakin tinggi pula nilai keuntungannya. Karena apa? Setiap produk yang kita jual ini ada profitnya. Ada profitnya atau ada labanya, ada keuntungan. Jadi satu terjual, keuntungannya berapa? Dua terjual, keuntungannya berapa? Jadi semakin banyak ya korelasinya, apabila barang yang terjual banyak, maka keuntungan yang akan didapat akan semakin tinggi. Untuk bisa mencapai target-target nominal ya, banyak pihak kemudian mengrekrut reseller ya, atau secara cuma-cuma memberikan reward kepada customers setia supaya tetap berlangganan. Ini adalah promo atau strategi yang ditawarkan oleh produser, bagaimana produk ini dapat terjual dengan banyak, kemudian bagaimana orang yang setelah pembeli atau customer itu tidak berpaling kepada yang lain, tetap menggunakan secara kontinu ya. Kemudian membuat cabang-cabang lagi ya. Ada resellernya, membuat cabang-cabang lagi sehingga reseller inilah yang akan memasarkan produk-produk. Dengan semakin banyak reseller ini, maka akan sebanyak produk yang terjual. Dengan banyaknya produk yang terjual, maka keuntungan akan meningkat. Jadi korelasinya adalah barang yang terjual banyak atau jasa digunakan banyak, tinggi, maka keuntungan juga tinggi ya. Jadi kalau orang diterima banyak, maka keuntungannya akan tinggi. Contoh marketing yaitu, bagi Anda yang belum pernah menggelut di bidang bisnis, mungkin masih akan bertanya-tanya apa itu marketing plan. Jadi bagaimana cara membuat marketing plan ini yang sangat bagus, karena proses perencanaan inilah yang akan nantinya menentukan bagaimana implementasi akan berjalan dengan sangat baik ya. Dalam sebuah struktur marketing, pembagian planning atau perencanaan memang tidak bisa disepelekan begitu saja, karena perencanaan ini penting sekali. Perencanaan inilah yang akan membantu aktivitas atau membantu semua proses-proses dalam sebuah penjualan, dalam sebuah produk atau dalam sebuah menghasilkan produk tadi. Dimana nih contohnya kita adalah penjualan kafe berjalan. Nah, dalam penjualan konsep usaha seperti ini, sebuah bisnis kafe berjalan yang kita kenal sekarang sedang viral ya, ada kekinian, ada sebuah mobil dihiasi, kemudian di dalam mobil itu dilakukan sebuah proses penjualan.
dengan sajian aneka ragam makanan ataupun minuman. Bisa kamu kenal kalau di Kota Lubuk Linggau ini adalah kafe-kafe kopi ya, bisnis kopi yang di depan Polres itu namanya yang racikan penuh kisah ya, ada seperti itu. Jadi dia bisa berpindah-pindah, mobil berjalan dengan menjualkan sebuah produk. Di mana lokasi usaha dekatnya itu biasanya dekat kampus, kawasan-kawasan kos-kosan, kemudian tempat berkumpulnya para remaja atau anak-anak muda seperti itu, atau adanya komunitas di sekitar itu ya, yang memang potensial untuk berjual makanan yang menyenangkan dengan harga yang terjangkau ya. Jadi menghasilkan produk yang kualitas, harga yang terjangkau. Itu bagaimana strategi dari sebuah pengusaha atau pelaku bisnisnya untuk mengemas, untuk menyajikan sebuah produk yang berkualitas tetapi harganya terjangkau. Kemudian terjangkau ini ada batasan-batasan kategorinya. Terjangkau untuk remaja, terjangkau untuk orang dewasa, untuk lapisan menengah ke bawah, lapisan menengah ke atas. Itu tergantung produk yang kita tawarkan. Pertama sekali yaitu marketing plan ini, yaitu pertama sekali adalah riset pasar. Di mana riset pasarnya atau melakukan sebuah penelitian atau pengamatan pasar. Proses penelitian pengamatan pasar ini dilakukan lebih kurang adalah 2 minggu. Lakukan dulu, saya mau jual di sini, produknya akan saya buat ini, cocok enggak, siapa yang beli, lokasinya rame atau tidak, letaknya di mana, bagaimana kualitasnya. Itu penting sekali ya, riset pasar untuk mengetahui target-target, untuk mengetahui pangsa pasarnya seperti apa. Kemudian melakukan survei offline ya dan online, yaitu tadi bila melakukan survei bisa langsung datang ke lokasi atau bisa melalui jaringan ya. Menu yang bisa dimasukkan di pasar, kemudian menunya apa, produknya apa yang akan kamu tawarkan. Kemudian daripada target riset ini mendapatkan data-data yang valid. Salah satunya berbagai data seperti ya mengenai usaha sejenis. Misalnya kita akan membuat kopi, orang lain ada juga membuat kopi. Bagaimana nih kopi kita ini memiliki ciri khas atau kopi kita berbeda dengan kopi orang lain? Ya. Adanya perbedaan-perbedaan itu penting sekali karena ini berhubungan dengan rasa ya. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat yang ada di sana, di sekitar sana lokal, bagaimana penerimaan masyarakat tentang produk yang akan kita tawarkan ya. Juga bagaimana pangsa pasarnya yang potensial, siapa aja yang akan membeli, target sasaran kita sebagai konsumen itu siapa. Selain itu juga untuk mengukur daya beli customer ya, bagaimana tingkat persaingan dan lokasi usaha yang bagus dalam penjualan ya. Daya ukur beli konsumen ini kemampuan konsumen untuk membeli, itu tadi yang saya katakan, kemampuan konsumen untuk membeli berhubungan dengan terjangkaunya sebuah harga dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian tingkat persaingan ini penting sekali. Karena apa? Apalagi kita akan membuat suatu produk, menghasilkan suatu produk untuk dijual, itu berupa makanan yang berhubungan dengan rasa. Rasa ini persaingannya sangat ketat sekali ya. Karena apa? Tergantung keinginan, tergantung ketertarikan, tergantung kehobian, tergantung minat seseorang ya. Ini berhubungan dengan rasa. Kemudian lokasi usaha tempat tadi, bagaimana lokasinya, strategis atau tidak. Kemudian ini namanya blending, ini merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik brand, adanya merek ya. Nah, bisa diartikan sebuah komunikasi bagaimana ya brand ini adalah pencitraan sehingga orang mengenal produk saya ini memiliki ciri khas, memiliki daya tarik, memiliki kualitas yang baik ya. Nah, kemudian brand inilah yang akan kita buat, kita komunikasikan, kita promosikan sehingga produk kita ini menarik dan melekat di benak konsumen. Dalam arti konsumen ini tidak mau berpaling ya, karena produk-produk yang kita tampilkan itu pertama kualitas, kedua rasa, yang ketiga bagaimana kita mengemaskan ya, kemudian keberadaannya atau kuantitas apabila dibutuhkan selalu ada. Itu penting sekali. Berarti berhubungan dengan
kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Berkualitas baik, kemudian kebutuhannya ada, ya. Dimana branding bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen menjadi sasaran, dimana tujuan utamanya adalah mengenalkan brand, mengenalkan produk, merek produk, sehingga orang nih kalau ingat kopi, ingat daripada produk kita itu apa. Nah, untuk mengenalkan produk dalam proses marketing ini, dalam proses perencanaan pemasaran ini, yang pertama menentu bagaimana proses branding ini, ya, produk akan dilakukan. Bagaimana prosesnya, bagaimana kita mengenalkan produk ini sehingga produk ini dikenal di kalangan masyarakat. Mulai dari riset nama yang akan kita gunakan supaya nih nama itu berkesan. Contohnya racikan penuh kisah. Jadi ada kalimat-kalimat yang membuat orang tertarik gitu loh. Kemudian apalagi janji jiwa, lain hati, sehati. Nah, hal-hal inilah penting sekali nama-nama, bagaimana setiap orang menikmati produk kita maka dia akan mengenang nama tersebut atau mengenang nama mengingat produk. Nah, itu adalah riset yang perlu kamu pelajari. Kemudian proses akan memakan waktu 1 minggu. Biasanya riset ini 1 minggu, ya. Kalau riset lokasi itu 2 minggu. Kalau riset nama itu adalah 1 minggu, ya. Kemudian dilakukan bersama dengan support penuh dari tim, ada dukungan penuh dari tim, pakar marketing, desainer grafis bisa juga, hingga menghasilkan logo yang menarik. Jadi orang melihat logo, melihat nama, dan menikmati rasa yang benar-benar menjual supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Jadi yang penting itu bagaimana orang mengingat nama, kemudian simbolnya. Oh, kalau nama janji jiwa simbolnya seperti ini. Kalau racikan sebuah hati simbolnya seperti ini. Kalau lain hati, sehati simbolnya seperti ini. Jadi bagaimana orang mengenal nama, kemudian simbol, ya, simbol atau logo, kemudian rasa. Nah, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali mengenal nama sehingga mengingat, dari nama yang diingat, simbol, kemudian rasa. Kemudian shop opening. Nah, memodifikasi tempat jual shop opening, ya. Bagaimana memodifikasi tempat jualan yang digunakan, baik itu bisa menggunakan pick up atau stand yang akan dipakai atau stand yang akan kita pakai, ya. Mempersiapkan kursi dan meja plastik yang sederhana. Nah, kemudian disiapkanlah tempat duduk-duduknya, ya. Kemudian produk yang diberikan secara gratis itu promonya supaya orang mengenal dulu, orang menikmati dulu, ya. Bagaimana? Kemudian perlu lakukan adalah sistem diskon kepada pengunjung, promosi harga dipotong 50%. Supaya tetap balik modal, maka bisa memberikan diskon cukup fantastis, namun rasanya harus terjamin, ya. Jadi kita harus mengenalkan produk kita ini kepada orang, mengenal tempat, mengenal produk dengan cara memberi diskon, promosi seperti itu, ya. Bagaimana nih orang tertarik, ya. Orang tertarik itu biasanya atau gratis, bisa juga untuk pertama. Yang jelas kita harus ada perencanaannya, harus ada hitung-hitungannya, jangan sampai ini mengalami sebuah kerugian. Membuat kuesioner kepada pengunjung untuk melihat feedback daripada pasar. Jadi memberi kuis, ya, sehingga setiap orang yang kita promosi dicicip, kemudian disuruh diberi angket untuk mengisi bagaimana rasa, bagaimana pelayanan, bagaimana tempat, atau seperti apa. Membagikan brosur sehingga dikenal, ya, baik ke konsumen atau siapa saja yang lewat di tempat penjualan tersebut. Kemudian, ya, promosi bisa berupa online, ya, dimana promosi online ini bisa dimulai dengan cara membuat akun sosial media, kemudian memposting produk-produk yang akan dijual. Dimana apabila menggunakan Facebook maka bisa join dengan grup khusus jual beli atau memanfaatkan fitur marketplace-nya, ya. Supaya tetap lebih profesional, sebaiknya kita membuat situs website-nya, ya. Di mana calon customer bukan hanya melihat
katalog, menu lengkap atau menawarkan promo, namun bisa melakukan order secara online ya. Kemudian mempersiapkan satu orang pegawai untuk menjadi admin dalam proses online tersebut ya. Adanya websitenya maupun di media sosial. Jadi orang bisa pesan melalui ini website kita ya. Ada admin tersendiri yang bisa mengaksesnya. Menentukan materi konten sosial media secara dini supaya tampak lebih menarik atau selalu kekinian. Jadi didesainlah seperti apa yang berhubungan dengan desain grafis itu, sehingga produk yang kita tampilkan pada media sosial itu orang tertarik dengan kata-kata promosinya, dengan logo-logo atau dengan pengemasan itu bisa membuat orang tertarik. Kemudian itu promo ya. Advertising atau promo, membuat proposal atau materi promo baik dengan memanfaatkan digital maupun kerjasama dengan radio dalam usaha memperkenalkan brand tadi ya, serta produk yang akan kita pasarkan. Kemudian up to date ini terbaru terus, mengalami sebuah pembaharuan ya. Up to date informasi mengenai event yang akan diselenggarakan di sekitar lokasi atau kota. Memasang tag price itu khusus promo dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ya, promo dalam 1 minggu, membagikan voucher belanja dengan limit waktu tertentu supaya orang tertarik berbondong-bondong. Jangan sampai nih deadline nih limitnya promonya. Menyiapkan 20 porsi gratis atau pelanggan pertama beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1, seperti itu ya, tergantung daripada strategi penjualan yang kita miliki. Nah ini biaya pemasaran, riset marketing misalnya 250.000. Branding, brand ini kita menawarkan produk yang itu 2,5 juta ya. Memang mahal, untuk biaya promosi ini sangat mahal sekali. Ada budgetnya, shop opening ya, ini 700 ya. Kita membuatkan ini website yang 3 juta, promo 1.500.000, modifikasi tempat. Total biaya pemasaran ini belum termasuk gaji pegawai adalah 9.450.000. Ini biaya yang harus kita keluarkan, belum termasuk bahan baku. Memang dalam membuka usaha baru itu perlu banyak sekali dana-dana yang kita butuhkan di luar target. Dana-dana seperti ini dibutuhkan yang belum termasuk modal, bahan baku atau yang lain-lainnya. Ini hanya untuk produk awal atau pemasaran awal. Target. Nah, kemudian kita harus melakukan namanya target marketing ya. Tanggapan yang positif daripada market potensial, khususnya pada saat promo atau pada saat shop opening ya. Hasil penjualan sesuai dengan target, minimal misalkan 100 porsi per hari. Kemudian menghasilkan tren makanan baru di masyarakat lokal ataupun di luar. Kemudian membuat cabang, terjadinya pengembangan ya. Kemudian pemesanan makanan lebih mudah, bisa melalui order melalui website atau online. Jadi kesimpulan daripada marketing plan ini adalah sejatinya hanya berupa gambaran dasar yang masih bisa dioptimalkan lagi dengan cara menghadirkan kemudahan-kemudahan kepada customer, yaitu berupa pemesanan online secara situs resmi tadi. Jadi bagaimana ini dikaji terus, bagaimana proses pemasaran ini dikaji terus, dianalisis terus, sehingga konsumen yang akan menggunakan, menikmati atau memiliki produk kita itu terpenuhi sebuah kebutuhan, diberikan sebuah kemudahan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.